Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat nikmat berupa kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat belajar bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya min yaumin hada ila yaumil qiyamah. Yang ketiga kalinya kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hukum Islam dan Pencabangannya. Poin yang pertama akan membahas tentang hukum Islam yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Mega Septiani. Sebelumnya, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya. Poin yang kedua yaitu sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijtihad, yang keempat adalah qiyas, yang kelima adalah maslahah mursalah, yang keenam adalah istihsan, yang ketujuh adalah istisab, yang kedelapan adalah saddud dzari'ah, yang kesembilan adalah urf, yang kesepuluh adalah qaul sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terakhir adalah hukum agama samawi terdahulu. Poin yang ketiga yaitu fungsi hukum Islam. Fungsi yang pertama yaitu fungsi ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu fungsi amar ma'ruf nahi mungkar sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia. Fungsi yang ketiga yaitu zawajir. Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. Dan yang terakhir, fungsi tanzim wa islah al-ummah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial. Nama saya Lutfi Hafidah dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian hukum syari'. Hukum syariah adalah pensyariatan yang datang dari Allah yang mengatur kehidupan manusia. Inilah definisi yang disampaikan oleh Syahid Bahid Syar di dalam halaqahnya. Berbeda dengan definisi klasik yang mengatakan hukum syari' adalah pesan syari' yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf adalah seorang yang memenuhi persyaratan taklif, balik, akal, dan mampu. Hukum syari' terbagi menjadi 2, yaitu taklif dan wadi. Taklif ialah yang berkaitan secara langsung dengan perbuatan, seperti contoh wajib sholat, wajib memenuhi keluarganya, yaitu atau menafkahi, dan haram minum khamr atau arak. Wadi adalah berkaitan dengan hal yang selain perbuatan dari berdampak pada perbuatan di atas. Seperti contoh hukum hal menjadi seorang istri bagi khulafah sesudah terjadi akad nikah. Perbedaan antara 2 macam hukum syariat adalah ta'lifi berkaitan langsung dengan perbuatan dan terbatas pada 5 hukum, yaitu wajib, sunnah, haram, mubah, dan makruh. Sedangkan wadi tidak berkaitan langsung dengan perbuatan, ialah semua hukum selain 5 hukum tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Ar-Rafi
Di sini saya akan menjelaskan mahkum fih dan juga mahkum alaih. Mahkum fih, menurut ulama usul fikih, yang dimaksud dengan mahkum fih adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syari Allah dan Rasulnya, baik yang bersifat tuntunan, mengerjakan, tuntunan meninggalkan, memilih suatu pekerjaan, dan yang bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, rukhsah, serta batal. Para ulama usul mengungkapkan beberapa syarat sahnya suatu taklif atau pembenahan hukum, yaitu yang pertama, mukallaf mengetahui perbuatan yang akan dilakukan sehingga tujuannya dapat ditangkap dengan jelas dan dapat dilaksanakan. Yang kedua, mukallaf harus mengetahui sumber taklif. Dan yang ketiga, perbuatan harus mungkin untuk dilaksanakan atau ditinggalkan oleh mukallaf. Macam-macam mahkum fih. Dilihat dari keberadaannya secara material dan syara, mahkum fih terdiri atas: yang pertama, perbuatan secara material ada, tetapi tidak termasuk perbuatan yang terkait dengan syara. Yang kedua, perbuatan yang secara material ada dan menjadi sebab adanya hukum syara. Yang ketiga, perbuatan yang secara material ada dan baru bernilai dalam syara apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Yang keempat, perbuatan yang secara material ada dan diakui syara serta mengakibatkan adanya hukum syara yang lain. Selanjutnya, pengertian dari mahkum alaih. Mahkum alaih atau subjek hukum adalah orang-orang yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan dan tingkah lakunya diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dalam ilmu usul fikih, subjek hukum itu disebut mukallaf atau orang yang dibebani hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat taklif. Yang pertama, orang itu telah mampu memahami kitab syar'i atau tuntutan syar'i yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, seseorang harus mampu dalam bertindak hukum. Dalam hukum fikih disebut dengan ahliyah. Adapun dasar dari taklif tersebut adalah dalam sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Rafi'u ummati 'anil khota'i wan nasyani wa mastukhrihu lahu. Yang artinya, umatku tidak dibebani hukum apabila mereka terlupa, tersalah, dan dalam keadaan terpaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Tabrani. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.